Lalu ahli wara itu berkata, jika kalian menyesal dan bersedih terhadap diri sendiri, itu lebih baik bagimu. Orang yang sudah mati telah selamat dari 3 musibah, yaitu pertama, ketakutan melihat malaikat maut karena dia tidak akan melihatnya lagi. Yang kedua, pedihnya sakaratul maut. Yang ketiga, kesudahan yang buruk. Pikirkanlah dirimu sendiri, sebab ketika musibah ini akan datang kepadamu. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu mengiringi suatu jenazah. Dalam perjalanan ada yang bertanya, jenazah siapakah itu? Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, jenazahmu. Jika engkau tidak mau, maka itu adalah jenazahku. Maksudnya sekarang adalah waktu untuk memikirkan kematian diri sendiri. Tidak patut berbicara sia-sia. Hasan Basri rahimahullah berkata, aku heran melihat orang yang sudah menerima perintah agar mempersiapkan bekal perjalanan ke akhirat, dan telah diumumkan bahwa tidak lama lagi perjalanan itu akan dimulai, tapi dia masih sibuk bermain-main dengan dunia. Mengenai Hasan Basri rahimahullah terdapat riwayat yang masyhur bahwa bila dia melihat jenazah, maka wajahnya akan berubah menjadi amat sedih, seolah-olah dia baru mengemumikan jenazah ibunya. Al-Tanbihul Ghafilin. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, seorang perempuan Yahudi telah menemuinya, dan sebagai balasan atas kebaikannya, perempuan itu berkata, mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan engkau dari azab kubur. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah di dalam kubur itu ada azab? Nabi SAW menjawab, ya. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam kubur ada azab. Setelah peristiwa itu, setiap selesai sholat, Nabi SAW selalu memohon perlindungan dari azab kubur dan juga mengajak umatnya agar berbuat demikian. Sebuah hadis lain menyebutkan bahwa di dalam kubur terjadi azab yang sangat berat sehingga binatang berkaki 4 dapat mendengarnya. Sebuah hadis lagi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan mayat kalian karena takut, tentu aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memperdengarkan kepada kalian suara azab kubur. Jika Utsman radhiyallahu berdiri di tanah pekuburan, ia menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya padanya, engkau tidak menangis seperti ini ketika membicarakan tentang surga dan neraka, tetapi engkau menangis ketika berada di atas kubur. Utsman radhiyallahu menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kubur adalah tempat persinggahan pertama di antara persinggahan akhirat. Barang siapa selamat di persinggahan pertama ini, maka dalam semua persinggahan berikutnya ia akan dimudahkan. Barang siapa terperangkap oleh azab di persinggahan pertama, maka di persinggahan berikutnya ia akan lebih menderita. Aku juga pernah mendengar Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan penderitaan yang lebih menakutkan daripada pemandangan azab kubur. Sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa setiap pagi dan sore hari di kubur akan diperlihatkan kepada setiap mayat tempat tinggalnya setelah hari kiamat. Sabda Nabi menyebutkan setiap pagi dan sore hari di kubur akan diperlihatkan kepada setiap mayat tempat tinggalnya setelah hari kiamat. Jika mayat itu ahli surga, maka ia dapat melihat tempatnya di surga sehingga dia merasa senang di kuburnya. Jika dia ahli neraka, maka tempatnya di dalam neraka diperlihatkan kepadanya sehingga dia merasa lebih susah dan lebih menderita di kuburnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika seorang perempuan Yahudi mendatangiku lalu meminta, berilah aku sesuatu untuk dimakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari fitnah Dajjal dan azab kubur. Maka aku menyuruh perempuan itu agar menunggu. Ketika itu datanglah Rasulullah SAW. Kemudian aku memberitahu kepada beliau bahwa perempuan Yahudi itu menyatakan tentang 2 hal, fitnah Dajjal dan azab kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, fitnah Dajjal itu sangat berbahaya, hingga tidak ada seorang pun Nabi terdahulu yang tidak memperingatkan kaumnya akan fitnah Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu suatu hal yang tidak pernah diberitahu oleh nabi-nabi terdahulu, bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan di atas dahinya tertulis kafaro yang dapat dibaca oleh orang yang beriman. Adapun tentang fitnah azab kubur, bila seorang hamba yang soleh dikebumikan, maka malaikat akan mendudukkannya di dalam kuburnya, dan ia akan duduk
tanpa rasa takut dan khawatir. Kemudian ia akan ditanya tentang Islam. Apa pendapatmu mengenai Islam? Lalu ia akan ditanya mengenai diriku. Ia akan menjawab, ia adalah Muhammad SAW yang telah diutus kepada kami oleh Allah SWT dengan petunjuk yang terang, dan aku telah beriman kepada apa yang beliau bawa. Setelah itu akan diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di neraka, dan ia akan melihat para penghuninya saling berdesakan seakan-akan sedang berperang. Kemudian malaikat akan berkata kepadanya, lihatlah tempatmu ini. Allah SWT telah menyelamatkanmu dari tempat yang mengerikan ini. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah tempat di surga, dan ia akan melihat kenikmatan surga di dalamnya. Kemudian ia akan diberitahu, inilah tempat tinggalmu setelah kiamat. Kamu akan dibawa ke sana, karena ketika di dunia kamu telah meyakini akhirat, dan kamu telah mati dengan keyakinan itu, dan dengan keyakinan itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Apabila seorang durhaka atau yang kufur mati, maka dia akan didudukkan oleh malaikat di dalam kuburnya dalam keadaan penuh ketakutan dan kecemasan. Ketika dia telah duduk, lalu ditanya dengan pertanyaan seperti di atas, ia menjawab, saya tidak tahu apa-apa kecuali apa yang telah saya dengar dari orang-orang. Pada mulanya diperlihatkan kepadanya surga dan segala kenikmatannya. Lalu diberitahu padanya, inilah asal tempatmu, tapi kamu telah diusir dari tempat itu. Kemudian akan diperlihatkan kepadanya neraka, dan ia akan melihat keadaan yang penuh dengan kesengsaraan. Lalu diberitahukan padanya, inilah tempat tinggalmu kelak. Ketika di dunia kamu telah meragukan akhirat, kamu mati dalam keadaan demikian, dan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan demikian juga. At-Targhib. Abu Qatadah radhiyallahu berkata, suatu ketika ada jenazah yang melewati Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, Nabi SAW bersabda, orang ini sudah beristirahat atau diistirahatkan. Kemudian beliau SAW melanjutkan, apabila hamba Allah SWT beriman mati, berarti dia beristirahat dari kesusahan dan penderitaan dunia dan memasuki pelindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa beristirahat. Dan bila orang fasik ataupun orang jahat mati, maka semua manusia, binatang, pepohonan dan sebagainya dapat beristirahat dari kejahatan dan keburukannya. Mishkat. Karena pengaruh buruk dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka turunlah bencana di dunia, yakni hujan tidak akan turun dan kerusakan akan muncul di kota-kota. Pepohonan mengering hingga binatang-binatang sulit mendapatkan makanan. Jika orang yang durhaka mati, maka semuanya akan selamat dari pengaruh keburukannya itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memegang bahu saya, lalu beliau bersabda, hiduplah di dunia. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang tidak dikenal, atau seperti seorang pengembara yang berjalan kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati ad-dunya nuzat haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan dicabut dari mereka kehebatan Islam. Dan bila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terhalanglah mereka dari keberkahan wahyu. Dan bila umatku saling menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim Tirmizi Durrul Mansur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka kehebatan Islam. Dan bila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terhalanglah mereka dari keberkahan wahyu. Bila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Diriwayat Hakim Tirmizi Durrul Mansur. Banyak orang yang berusaha agar umat Islam dan Islam menjadi jaya, tapi usaha-usaha mereka ternyata menuju kegagalan. Bila kita meyakini bahwa Rasulullah SAW dan ajarannya adalah benar, mengapa semua yang telah diajarkan dan dijelaskan oleh beliau sebagai penyebab penyakit malah kita abaikan, bahkan tidak kita jadikan sebagai obat penyembuh? Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya disandarkan pada agama yang kubawa. Sayangnya kita malah menganggap ajaran agama sebagai penghalang kemajuan kita. Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirati nazil lahu fi harsi
Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, saya akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka berikan kepadanya keuntungan dunia dan tidak ada bagian baginya bagi di akhirat. Asy-Syura ayat 20. Sebuah hadis menyatakan, seorang muslim yang menumpukan hasratnya pada akhirat, maka Allah akan memasukkan rasa kaya dalam hatinya, dan di dunia akan datang sendirinya kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang menumpukan hasratnya pada dunia, niscaya dia akan diliputi oleh kesusahan dan bencana, tetapi dia tidak akan menerima melebihi apa yang seharusnya dia terima. Kemudian setelah baca ayat di atas, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai manusia, luangkanlah waktumu untuk menyembahku. Niscaya aku akan lapangkan dadamu dari kekhawatiran, dan aku akan hapuskan kemiskinanmu. Jika tidak, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kegelisahan, dan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Insyaallah kita akan semoga menjadi iktibar niat amal yang menyampaikan. Itu tasbih dari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. 11. Ya.